Bayangkan ada sebuah wilayah laut kaya minyak, kaya gas, kaya masa depan. Tapi sekarang wilayah itu sedang diperebutkan oleh dua negara. Bukan negara jauh di seberang benua, tapi tetangga kita sendiri, Malaysia. Namanya Ambalat. Sudah hampir 20 tahun dibahas di meja perundingan, 43 kali pertemuan, tapi sampai hari ini belum juga ada titik akhir. Dan sekarang sengketa ini kembali memanas karena Malaysia kembali buka suara dan mengeklaim bagian dari wilayah ini sebagai milik mereka. Ambalat terletak di Laut Sulawesi, di utara perairan Indonesia. Bukan cuma sekedar laut biasa, ini adalah lumbung energi. Minyak dan gas bumi di bawahnya bernilai miliaran dolar. Indonesia tegas mengatakan, Ambalat adalah milik kita sepenuhnya. Tapi Malaysia berkata lain. Mereka menamai sebagai wilayahnya sebagai blok ND6 dan ND7 dan mengeklaim itu wilayah mereka. Ketegangan makin memanas ketika Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan berbicara di Parlemen Malaysia. Mengutip dari Malay Mail News, dia mengatakan wilayah itu ada di peta baru Malaysia tahun 1979. Dia menolak istilah Ambalat dan memilih menyebutnya Laut Sulawesi. Bahkan, dia mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan dan Legitan, putusan yang dulu membuat kita kehilangan 2 pulau. Hasan bilang istilah yang digunakan harus mencerminkan kedaulatan dan hukum Malaysia. Sedangkan mengutip dari CNN Indonesia, dari Jakarta Direktur Jenderal Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Qadir Jailani langsung menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara damai sesuai prinsip ASEAN. Tapi Jailani juga mengingatkan proses ini memang panjang, rumit, dan penuh kepentingan nasional yang harus dijaga. Mengutip dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, memberi peringatan penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh Malaysia bukan sekedar masalah nama. Itu adalah bagian dari strategi klaim wilayah. Mengutip dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Ia mengatakan, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, tapi ada itikat baik pemerintah dari Malaysia kedua jadi belah pihak. Laut Sulawesi Selat Ambalat Dari itu Anwar dari pemerintah Ibrahim, bakal kayak gimana ya? Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Akhir Juni lalu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atau joint development. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Anwar menyebut Prabowo sebagai sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Kalimat yang terdengar manis, tapi kita harus bertanya, apakah ini benar-benar soal persahabatan atau ada kepentingan besar yang sedang disiapkan di balik meja?
Mengutip dari CNBC Indonesia, Guru Besar UI Hikmahanto Juwana mengkritik keras pernyataan Menlu Malaysia. Menurutnya, Malaysia keliru besar jika menyebut ND6 dan NT7 sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Karena faktanya, wilayah itu bukan laut teritorial Malaysia, tapi landas kontinen. Dan di landas kontinen yang bisa diklaim hanyalah hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh. Inilah inti masalah klaim Indonesia atas Ambalat dan klaim Malaysia atas ND6 dan ND7. Saling tumpang tindih. Dan di titik tumpang tindih inilah muncullah ide joint development. Ambalat bukan sekedar sepetak laut di peta. Ini adalah harga dari bangsa. Ini adalah masa depan energi kita. Indonesia dan Malaysia boleh bersahabat. Tapi sahabat yang baik tidak akan merebut hak kita. Damai itu baik, tapi damai bukan berarti menyerah. Kita boleh duduk di meja perundingan, tapi kita juga harus berdiri tegak menjaga batas negeri ini. Menurut kamu, apakah joint development ini adalah solusi cerdas atau justru bisa jadi jebakannya membuat kita kehilangan Ambalat di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.